وبعد قال المؤلف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب فكما تدين تدان وكن كيف شئت فإن الله تعالى لك كما تكون أنت له ولعباده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياه نعبد وإياه نستعين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصل الشأن كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Al-ikhwatul kiram, kita masih dalam penjelasan tentang keutamaan infak, zakat, dan kita masih dalam pembahasan bahwasanya seorang hamba itu akan senantiasa Allah Subhanahu wa taala menyikapinya sebagaimana dia bersikap kepada hamba. Bila dia berbuat baik kepada hamba, Allah akan baik kepadanya. Jika dia memiliki sifat rahmat kepada hamba, Allah merahmatinya. Begitulah seterusnya. Bila seorang mempersulit hamba, Allah akan mempersulitnya. Begitulah muamalah Allah terhadap seorang hamba, sebagaimana dia bermuamalah kepada hamba-hamba lainnya. Berkata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, fakama tadinu tudan. Fakama tadinu tudanu, sebagaimana engkau itu berhutang, engkau akan dihutangi. Ya, sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan demikian. Wa kun kaifa syi'ta, karena itu hendaklah engkau siap menjadi apa yang kau inginkan. Kalau kau ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muliakanlah manusia. Kalau kau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, cintailah manusia. Begitulah seterusnya. Fa innallaha ta'ala laka kama takunu anta lahu wa li'ibadihi. Sungguhnya Allah senantiasa akan menyikapimu sebagaimana engkau bersikap terhadap Allah dan terhadap hamba-hambanya. Jika kau berprasangka buruk kepada Allah, maka kau dapati Allah sebagaimana apa yang kau sangkakan. Bila engkau berprasangka baik kepada Allah, maka Allah pun demikian adanya. Naam. ولما أظهر المنافقون الإسلام وأسروا الكفر أظهر الله تعالى لهم يوم القيامة نورا على الصراط وأظهر لهم أنهم يجوزون الصراط وأسر لهم أن يطفئ نورهم وأن يحال بينهم وبين قطع الصراط جزاء من جنس أعمالهم. Beliau memberikan contoh lainnya tentang orang munafik, bagaimana sikap mereka di dunia, begitulah balasan mereka di akhirat. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, walamma azhara al-munafiqun al-islam, manakala orang-orang munafik berpura-pura menampakkan keislaman dalam zahirnya, wa asarrul kufra, dan mereka menyembunyikan kekafiran dalam dirinya, dalam hatinya. Azharallahu ta'ala hum yaumal qiyamati nuran 'ala sirat, maka Allah tabaraka ta'ala menampakkan bagi mereka cahaya ketika mereka akan melintasi sirat. Wa azhara lahum annahum yajuzuna sirat, dan Allah tampakkan secara zahirnya seolah-olah mereka akan mampu melintasi sirat dengan cahaya yang tampak tersebut. Wa asarra lahum an yudfi'a nurahum, Allah Subhanahu wa taala rahasiakan bagi mereka bahwasanya Allah akan memadamkan cahayanya nanti kelak. Wa an yuhala bainahum wa baina qat'is sirat, ya, Allah akan halangi mereka untuk dapat melintasi sirat, jazaan min jinsi a'malihim, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Sebagaimana mereka menampakkan keislaman secara zahir, maka Allah tampakkan bagi mereka as-sirat yang dibentangkan dengan cahayanya. Manakala mereka menyimpan kekufuran dalam hatinya, maka demikianlah tatkala mereka melintas sirat, Allah padamkan cahaya tersebut. Mereka tak akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kemampuan melintasi sirat. Manakala mereka melintas, ketika itu Allah padamkan cahaya. Karena memang dalam hati mereka tak ada cahaya. Mereka hanya menampakkan cahaya di luar diri mereka saja, tak masuk ke dalam hatinya. Begitulah kira-kira balasannya. Naam.
وكذلك من يظهر للخلق خلاف ما يعلمه الله فيه فإن الله تعالى يظهر له في الدنيا والآخرة أسباب الفلاح والنجاح والفوز ويبطن له خلافها وفي الحديث من راى الله به ومن سمع الله به. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kadzalika man yudhiru lil khalqi khilafa ma ya'lamuhu Allah fihi. Demikian juga orang-orang yang menampakkan kepada makhluk ya khilafa ma ya'lamuhu Allah fihi. Berbeda dengan apa yang Allah ketahui dalam dirinya. Fa inna Allah Ta'ala yudhiru lahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan tampakkan bagi di dunia dan di akhirat asbabal falah wan najah wal fauz, sebab-sebab keberuntungan, kesuksesan, kemenangan. Ya. Wa yubtinu lahu khilafaha, tampak seolah-olah dia sukses di dunia dan di akhirat. Ya, mungkin banyak pengikutnya, mungkin banyak penggemarnya. Ya, mungkin saja orang-orang melihat dia adalah orang sukses. Ya, menjadi tokoh publik. Ya, seolah-olah dia adalah orang sukses. Ya, wa yubtinu lahu khilafaha. Tetapi karena dia tak menyesuaikan antara apa yang di luar dan di dalam hatinya, dalam dirinya, Allah pun bermuamalah kepadanya dengan seperti itu pula. Dan ukurnya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan ukurnya manusia. Manusia bisa menganggapmu sukses, orang banyak menganggapmu berhasil, beruntung, engkaulah bintangnya, ya. Tapi semua nilai itu terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila apa yang tampak pada luarmu tak sama dengan apa yang di dalam hatimu, maka begitulah Allah Jalla wa Ala bermuamalah kepadamu pula. Dia tampakkan seolah-olah engkau sukses, ya, di hadapan orang banyak dan seterusnya, tapi Allah menyembunyikan untukmu apa-apa yang kau sembunyikan dalam hatimu. Wa fil hadits, dalam hadis, man ra'a Allah bih, barang siapa yang menampakkan kepada manusia perbuatan-perbuatan kebaikan, tujuannya adalah riya, mengharapkan pujian manusia, ra'allahu bih, maka Allah akan mempermalukannya pula. Nanti di hari kiamat Allah akan tampakkan apa yang dia buat itu sebenarnya bukanlah untuk Allah, untuk makhluk. Ya, dia menampakkan kepada manusia seolah-olah dia berbuat baik untuk Allah, beramal saleh untuk Allah, tapi ingin dipuji manusia. Haji ingin dipuji, umrah ingin dipuji, bersilaturahmi ingin dipuji, dan seterusnya. Salat pun ingin dipuji, semuanya riya. Maka Allah SWT akan tampakkan pula kelak pada manusia apa yang terkandung dalam dirinya. Ya, begitulah balasannya. Wa man sam'a Allah bih, barang siapa yang memperdengarkan keindahan, kebaikan dan retorikanya, ma'ruf nahi munkar, ilmunya, qiraah Qur'annya, zikirnya, nasihatnya, petuahnya, tapi dalam hatinya ingin dipuji oleh manusia, sama Allah bihi, Allah akan memperdengarkan pula kepada manusia kelak bahwasanya dia tidak sebagaimana yang diperkirakan manusia. Akan tersingkaplah segala sesuatu yang disembunyikan dalam dada. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Tidakkah mereka mengetahui bagaimana kelak ketika kuburan itu semuanya telah ya dibangunkan Allah SWT darinya orang-orang yang terkubur, wa hussila ma fis sudur. Tidakkah mereka mengetahui bagaimana segala yang disimpan dalam dada akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ya, ini kaidah luar biasa. Apapun yang kita lakukan, begitu Allah memperlakukan kita. Yang mau pujian manusia di dunia dapat, di akhirat enggak dapat lagi. Ya. Wal maqsud, na'am Syekh. والمقصود أن الكريم المتصدق يؤتيه الله ما لا يؤتي البخيل الممسك ويوسع عليه في ذاته وخلقه ورزقه ونفسه وأسباب معيشته جزاء له من جنس عمله. Al-maqsud, kesimpulan daripada ini semua maksudnya adalah
annal karim al-mutasaddiq, orang yang mulia yang selalu bersedekah, yu'tihillahu ma la yu'til bakhil, Allah akan berikan kepadanya apa yang tidak Allah berikan kepada orang kikir, al-mumsik, yang menahan hartanya. Wa yuwassi' alaihi fi dhatihi wa khuluqihi, Allah akan luaskan dirinya, akhlaknya, wa rizqihi, rezekinya, wa nafsihi, ya, jiwanya. Kemudian wa asbabi ma'isyati, Allah akan wujudkan segala macam sebab-sebab yang mendukung kesuksesan hidupnya, jazaan lahu min jinsi amalih, sebagai balasan atas apa yang dia buat, balasan atas apa yang dia lakukan. Masya Allah. Maka ya, setiap orang daripada pembahasan ini paham kaidah bagaimana kita ingin diperlakukan Allah. Perlakukanlah manusia dengan yang terbaik yang Allah inginkan. Begitulah Allah memperlakukan kita. Dengan itu orang-orang yang menzalimi manusia jangan berharap selamat daripada balasan Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan datang masanya kezaliman itu akan berbuah petaka azab baginya di dunia maupun di akhirat. Ya, jangankan menzalimi manusia, menzalimi binatang pun dilarang oleh Allah. Perempuan masuk neraka gara-gara menzalimi binatang, memenjarakan kucing, tak diberi makan sampai kucing itu mati, maka dia pun dibakar dalam neraka. Bagaimana jika menzalimi manusia? Nah, Qala rahimah ta'ala faslun wa qawlu sallallahu alaihi wasallam wa amarakum an tadhkurullaha ta'ala wa amurukum an tadhkurullaha ta'ala fa inna masala dhalika masalu rajulin kharajal aduwwu fi ithrihi sira'a hatta idha ata ala husni hasin ala hisnin hasinin fa ahraza nafsahu minhum كذلك الأبد لا يحرز كذلك الأبد لا يخرج نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. نعم. fasal. Wa qawlu sallallahu, adapun lanjutannya perkataan Rasulullah sallallahu, wa amurukum, dan aku perintahkan kalian, an tadhkurullaha ta'ala, agar kalian selalu berzikir kepada Allah tabaraka ta'ala. Jadi ini adalah lanjutan daripada hadis panjang pesan Allah kepada Nabi Yahya menyampaikan. Yahya terlambat menyampaikan pesan tersebut sehingga datanglah Isa. Ya Yahya, jika kau tak sampaikan, biar ku sampaikan. Kata Yahya, jangan, aku takut ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sampaikan pesan Allah kepada Bani Israel. Setelah itu Nabi pun menambahkan, aku pun berpesan pula kepada kalian. Maka di antara pesan Nabi, wa amurukum an tadhkurullaha ta'ala, aku perintahkan kalian agar berzikir kepada Allah. Fa inna mathala dzalika mathala rajulin kharajal aduwwu fi ithrihi sira'an, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah bagaikan perumpamaan seseorang yang keluar dikejar oleh musuhnya dengan cepat. Hatta idza ata ala hisnin hasinin, maka seketika orang itu pun berlari dengan sekencang, berhasil dia masuk ke dalam benteng yang maha kokoh. Fa ahraza nafsahu minhum, berhasil dia menyelamatkan dirinya dari kejaran musuh-musuhnya. Kadzalikal abdu, demikianlah perumpamaan seorang hamba, la yuhrizu nafsahu minasyaitan, dia tak akan dapat menyelamatkan dirinya daripada buruan syaitan illa bidzikrillah, kecuali dengan berzikir kepada Allah tabaraka taala. Musuh kita syaitan, yang dia melihat kita, kita tak melihatnya, yang dia bisa masuk ke dalam tubuh kita sebagaimana mengalirnya darah, kita tak bisa masuk ke tubuhnya, yang dia mendengar kita, kita tak mendengarnya, yang mana nenek moyang mereka iblis memiliki pengalaman yang begitu panjangnya bagaimana cara menyesatkan anak-anak Adam, karena nenek moyang mereka iblis tak pernah mati. Ya, dia akan mencium manusia, dari mana kira-kira manusia ini akan ditenggelamkan. Yang bisa ditenggelamkan dari syahwat, ditenggelamkan dari syahwat. Tak bisa tenggelam dari syahwat, dari syubhat. Ya, musuh ini begitu hebat, begitu kuat, begitu handal.
Ya, maka seorang hamba tidak mungkin mampu menaklukkannya, bahkan mustahil mengalahkan syaitan kecuali dengan bantuan daripada Allah semata, dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau dia mengandalkan dirinya, binasa, karena dia begitu lemah. Tapi ketika dia bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala, pemilik seluruh makhluk, dialah segala milik, dialah Tuhan bagi segala macam makhluknya. Tuhannya malaikat, Tuhannya manusia, Tuhannya jin. Jika berlindung kepada Allah Jalla wa'ala, Allah akan melindunginya. Dia akan selamat. Ya, bagaikan seseorang yang ketika lewat di hadapan satu rumah, di sana ada anjing-anjing yang banyak. Anjing herder besar-besar, yang galak-galak. Bila dia ingin melintas dengan selamat, dia cukup panggil tuannya saja. Ya, fulan tolong anjingmu ini tertibkan dulu, jangan mengganggu saya. Daripada dia sibuk berhadapan dengan anjing-anjing tersebut. Tak selesai, mungkin dia akan terluka, mungkin dia akan binasa. Tapi ketika dia panggil tuan anjing tersebut, selesai perkara. Begitulah kira-kira perumpamaan syaitan dengan kita. Berlindunglah kepada Allah Jalla wa'ala. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani fasta'idz billah. Allah yang menyuruh kita berlindung kepadanya ketika datang daripada syaitan gangguannya. Nah. ولو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد أن يفتر لسانه من ذكر أن لا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى وأن لا يزال لهجا بذكره فإنه لا يخرج نفسه من عدوه إلا بالذكر ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة. Sebenarnya hadis yang panjang yang disetir oleh Ibnu Qayyim ini, dia ingin mengambil tentang ini saja, tentang keutamaan zikrullah saja. Ini inti daripada hadis yang panjang tuh. Ya. Tapi begitulah alim ulama untuk menjelaskan sesuatu hadis yang ingin dimaksudkannya, dia juga menjelaskan yang lain-lain sebagai tambahan ilmu. Maka berkata Ibnu Qayyim, sekiranya tidak ada keutamaan dari zikrullah kecuali satu bagian ini saja, bahwasanya dengan zikir kepada Allah, Allah akan melindungi sang hamba daripada buruan syaitan. Ini cukup menjadi motivasi bagi seseorang hamba agar jangan sampai putus daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa lisannya dibasahi dengan zikrullah tabaraka taala. Karena dia tahu tidak akan mampu dia selamatkan dirinya kecuali dengan zikrullah. Ya. Dan tidak akan mungkin musuhnya syaitan itu dapat masuk menguasanya kecuali daripada pintu al-ghaflah. Ketika dia lalai dari berzikir kepada Allah, masuklah syaitan. Itulah pintunya. Pintu masuk syaitan manakala kita lalai dari zikrullah. Manakala kita kuat zikirnya kepada Allah, tak akan mungkin dia masuk. Allah akan melindungi sang hamba. Ya, tentunya zikrullah ini bertingkat-tingkat. Ada yang wajib, yang paling utama sebagaimana salat itu zikrullah. Ya. Kemudian membaca Quran itu zikrullah tabaraka taala. Menimba ilmu itu zikrullah, menjaga zikir yang Rasul ajarkan, zikir pagi, zikir sore, zikir mau makan, zikir mau buang hajat, keluar daripada rumah. Ya, mengamalkan zikir-zikir ini adalah merupakan kunci selamatnya manusia daripada gangguan syaitan. Kita keluar rumah dengan yakin, tapi setiap zikir harus dipahami apa yang kita baca tuh. Kita resapi, kita yakini, bukan sekedar menghafalkan dan dibaca. Keluar rumah kita ucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Dengan namamu ya Allah aku keluar dan aku berpasrahkan diri, bertawakal hanya kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya upaya kekuatan kecuali Allah SWT. Maka berkatalah syaitan, bagaimana kau akan mengganggu seseorang yang telah berlindung kepada Allah SWT? Ya. Akan dikatakan kepada orang yang mengucapkan doa ini, kufita, hudita, wukita. Kufita, engkau dicukupi Allah SWT.
Tak butuh lagi daripada makhluk lain yang akan mencukupimu. Kufita, hudita, kau akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau tidak disesatkan oleh makhluk, jin maupun manusia. Wa wuqita, kau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita membacanya dengan apa? Benar, khusyuk, meyakini, bukan sekedar zikir. Kau tengok bagaimana orang-orang kebanyakan zikir, doa, semua dianggapnya seremoni belaka, angkat tangan, dia tak paham apa yang doakan imam. Amin ya Allah, amin. Apa yang kau aminkan? Hatinya pun tadi mana? Sementara kita dalam berdoa, dalam berzikir, kita harus resapi. Zikir adalah merupakan senjata. Senjata itu akan mampu dimanfaatkan bila mana orang megangnya itu memiliki keahlian dalam memanfaatkannya. Ya, karena itulah kadang orang mengatakan, aku baca zikir tapi nggak berguna, Ustaz. Ya, ada zikir yang Rasulullah ajarkan. Bila seorang dia merasa sedih, merasa galau, dia mengucapkan Allahumma inni abduk wa ibnu abdik dan seterusnya, Allah akan hilangkan galauannya. Ada yang mengatakan, sudah aku baca Ustaz, tapi tak hilang galauku. Yang salah itu bukan zikirnya, yang salah itu adalah orang yang bacanya. Pedang itu tak salah, yang salah adalah orang megangnya. Ya, zikrullah dasar luar biasa. Sekiranya kita meyakininya, meresapinya, luar biasa. Cukup sebenarnya zikir-zikir yang kita amalkan dari Nabi. Tak perlu kita zikir-zikir yang bid'ah, cukup menjaga kita. Subhanallah. Zikir pagi, zikir sore, zikir mau makan, zikir mau pakaian, zikir mau bercampur dengan keluarga, semua kita amalkan. Masuklah kita ke dalam firman Allah, wadzakirinallah katsiran wadzakirat. Mereka lah orang-orang yang berzikir kepada Allah, zikir yang banyak. Masuk rumah bismillah, mau makan bismillah, berkata syaitan la mabita lakum wala ta'am. Tak ada tempat kalian menginap di rumah ini, tak ada lagi yang namanya makanan bagi kalian. Luar biasa. Ya. Fahuwa na'am. Kamil. Fahuwa yarsuduhu fa idza ghafala wa thaba alayhi waftarasahu. Wa idza dzakara Allah ta'ala in khanasa aduwullahi wa tasaghara wa anqama'a hatta yakuna kal was'i wa kadzubabi wa lihada sumiyal waswasu al khannas ay yuwaswisu fi sadri fa idza dzukira Allah ta'ala khanasa ay kafa wa anqabada. Kaffa wa anqabada. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, fahuwa yarsuduhu, syaitan itu selalu memantau hamba, mengawasi hamba. Memang mereka itu hidup untuk menyesatkan manusia. Enggak ada tujuan hidup syaitan kecuali untuk menyesatkan manusia. Cita-cita mereka tak ada kecuali bagaimana menyesatkan manusia, bagaimana supaya manusia sebanyak-banyaknya menjadi teman mereka di neraka sana. Itulah tujuan hidup syaitan. Itu cita-citanya, itu kehormatannya, itu kemuliaannya. Untuk itu dia diciptakan. Subhanallah. Ya. Sehingga syaitan dalam segala hal ikut, dalam makan kita ikut. Ketika seorang menjamuri keluarganya tak baca doa, dia ikut menikmatinya. Na'udzubillah min dzalik. Ketika seorang dalam hartanya dia tidak menyebutkan bismillah dalam segala macam hartanya, syaitan ikut di sana. Kata Allah, wasyarikhum fil amwali wal auladi. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Wa huwa yarsuduhu. Syaitan selalu akan memantau manusia. Dipantau selalu, dimata-matai. Ya. Fa idza ghafala wa thaba alaih. Kalau hamba lengah, seketika dia loncat masuk dari pintu kelengan tersebut, waftarasahu, dia akan seketika memangsa sang hamba. Wa idza dzakara Allah taala in khanas. Tapi bila mana hamba berzikir kepada Allah, seketika syaitan ini akan mundur. In khanasa aduullah wa tasaghar. Dia mundur, dia mengecil, wanqama, dia menjauh, hatta yakuna kal was'i wa kadzubab, bahkan dia akan menjadi makhluk yang begitu kecil bagaikan burung-burung kecil, bahkan lebih kecil daripada itu bagaikan dzubab, lalat, menjadi kecil bagaikan lalat.
Ya. Walihada summiya al-waswasul khannas. Karena itulah syaitan itu disebut dengan nama al-waswas. Al-waswas yang selalu memberikan bisikan-bisikan kepada manusia. Al-khannas artinya apabila seorang hamba berzikir kepada Allah, dia akan segera mengecil, menjauh. Ya. Mundur. Ay waswisu fis sudur, kerjanya adalah memberikan berbagai macam godaan, bisikan-bisikan dalam dada. Fa idza dzukirallahi ta'ala khanas. Kalau disebut nama Allah maka dia akan mundur, ay kaffa wanqabad. Dia akan menahan dirinya dan dia akan mengecil. Naam. Wa qala Ibnu Abbas asy-syaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam fa idza saha wa ghafala waswasa fa idza dzakara Allah taala khanasa. Kata Ibnu Abbas, syaitan itu akan menguasai hati anak Adam manakala hamba tersebut, anak Adam tersebut lalai. Ya. Maka dia akan membisikkan berbagai macam bisikan-bisikan. Jika hamba tersebut ingat Allah, seketika dia pun akan mengecil, dia akan mundur, menjauh. Naam. Wa fi musnad al-Imam Ahmad an Abdul Aziz ibn Abi Salamah al-Majishun an Ziyad ibn Abi Ziyad maula Abdullah ibn Iyash an Abi Rabi'ah annahu balaghahu an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma 'amila adamiyyun 'amalan qattu anja lahu min adzabillahi min dzikrillahi azza wa jalla. Kemudian Imam Al-Qayyim menyebutkan keutamaan zikrullah dari asar-asar para sahabat, dari hadis Nabi dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, dari jalur Abdul Aziz bin Abi Salamah al-Majishun, dari Ziyad bin Abi Ziyad maulanya Abdullah bin Iyash bin Abi Rabi'ah, dan telah sampai kepadanya berita daripada Mu'adz bin Jabal, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma 'amila adamiyyun 'amalan qattu, tidaklah pernah ada seorang anak Adam yang beramal amalan anjalahu, yang lebih menyelamatkan baginya, min azabillah, daripada azab Allah, min dzikrillahi azza wa jalla, daripada zikir kepada Allah azza wa jalla. Jadi zikrullah menyelamatkan seorang daripada azab Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Luar biasa. Naam. Wa qala Mu'adz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum wa khairun lakum min infaqiz zahabi wal fiddah wa min an tulqu aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah. Qala dzikrullahi azza wa jalla. Berkata Mu'adz bin Jabal, berkata Rasulullah, ala ukhbirukum, maukah kalian kuberitahukan, bi khairi a'malikum, dengan amalan kalian yang paling terbaik, wa azkaha 'inda malikikum, yang lebih suci di sisi Tuhan kalian, amalan yang lebih suci di sisi Tuhan kalian, yang lebih bersih. Ya. Wa arfa'iha fi darajatikum, amalan yang paling dahsyat mengangkat derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khairin lakum min infaqiz zahabi wal fiddah, amalan lebih baik bagi kalian daripada bersedekah dengan emas dan perak. Wa min an talqaw aduwakum, lebih baik dari kalian berjumpa musuh-musuh kalian, fatadribu a'naqakum, ya, fatadribu a'naqahum, kalian penggal kepala-kepala mereka, wa yadribu a'naqakum, mereka pun penggal kepala-kepala kalian. Qalu, mereka berkata, bala, tentu ya Rasulullah, bala ya Rasulullah. Qala dzikrullah azza wa jalla, berkata Rasulullah, itulah dzikrullah azza wa jalla. Maukah akan kuberitahukan amalan yang terbaik daripada segala amalan kalian di sisi Tuhan kalian, lebih suci di sisi Tuhan kalian, lebih mengangkat derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada kalian berinfak dengan emas dan perak, bahkan lebih baik daripada kalian berjumpa musuh-musuh kalian dalam jihad, dalam peperangan, kalian penggal kepala mereka, mereka penggal kepala kalian, lebih baik daripada itu semua. Kata sahabat, tentu ya Rasulullah. Berkata Rasulullah, itulah zikrullah. Luar biasa.
Zikrullah lebih utama daripada berjihad, daripada berinfak, bersedekah dengan emas dan perak. Ya. Amalan yang paling dahsyat mengangkat derajat seorang insya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini semua lebih baik zikrullah tabaraka taala dibandingkan dengan amalan-amalan tadi disebutkan tapi tanpa diiringi dengan zikrullah. Kalau amalan-amalan tadi disebutkan dengan zikrullah, tentulah dia lebih utama. Artinya kadang-kadang orang itu lalai dalam beramal ibadah, tak ikut padanya hatinya. Ya, tak diiringi dengan zikrullah dalam hatinya. Berjihad tapi tak berzikir kepada, lalai hatinya. Lebih utama lagi orang berzikir kepada Allah, berinfak, bersedekah, tapi lalai hatinya. Lebih layak lagi, lebih utama lagi orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita zikrullah adalah amal yang paling utama dalam segala hal. Maka bila kita beramal ibadah, jangan lupakan padanya zikrullah tabaraka ta'ala. Jangan lalai dalam beramal ibadah. Ketika orang tawaf, ketika sa'i, ini tempat-tempat zikrullah, jangan lalai. Sebagian orang hatinya lalai, dia ikut bersama ya pembimbing mutawifnya. Doa ramai-ramai, kadang-kadang salawat ramai-ramai, pakai lagu-lagu, mereka gembira. Ini tempat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi lagu Indonesia Raya dilakukannya, ada lagi Pancasila. Ini kau sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ibnu Umar sedang tawaf, datanglah Urwah ingin melamar putrinya. Kata Ibnu Umar, di sini kau melamar putriku, kita sedang bertawaf di sini, sedang melihat Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu natara Allah. Bukan di sini tempatnya. Ya. Ibadah itu bukan hanya sekadar zahir saja yang beribadah, diiringi dengan batin. Itu ibadah yang benar. Zikir subhanallah, 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 itu bukan sekadar subhanallah, subhanallah, bukan lisan saja. Yang paling utama diiringi dengan hati. Kadang-kadang orang berzikir, bertahlil, la ilaha illallah, caranya pun sudah bid'ah, teriak-teriak, angkat suara. Perkataannya pun anak bayi dengarnya ketakutan. Berubahlah sudah. Ya, lafaznya karena saking cepatnya. La ilaha impu. La ilaha impu. Itu yang terdengar. La ilaha illallah. Belum lagi goyangan kepala ke kanan ke kiri, ke depan ke belakang. Dari mana mereka dapatkan ini, berzikir seperti ini? Ya, jadi ibadah bukan hanya bentuk saja, bukan seremonialnya saja. Ibadah itu dalamnya ada kenikmatan manakala dikerjakan dengan hati yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kau bersedekah, hatimu ikut di sana, merasakan kebesaran Allah, mensyukuri nikmat Allah yang telah menganugerahkan kepadamu nikmat, sehingga kau berbagi nikmat tersebut kepada manusia. Ya, inilah dikatakan Nabi lebih baik daripada itu semua. Nah, satu perangkap lagi. Ustaz. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasiru fi tariqi Makkah famarra ala jabalin yuqalu lahu Jumdan faqala siru hadha Jumdan sabaqa al-mufarridun qila wa mal mufarriduna ya Rasulullah qala adz-dzakiruna Allah katsiran wadz-dzakirat. Dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, adalah Rasulullah SAW suatu ketika berjalan di Makkah. Ya, di jalan-jalan di Makkah, maka Rasulullah melewati gunung. Gunung tersebut disebut dengan nama Gunung Jumdan. Maka berkata Rasulullah kepada para sahabatnya, berjalanlah kalian, inilah Gunung Jumdan. Sabaqal mufarridun, telah melampaui yang lain. Al-mufarridun, al-mufarridun dari kata-kata farroda yufarridu, maknanya adalah mengesahkan.
Al-mufarridun orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sabaqah maknanya melampaui batas. Telah melampaui, maksudnya bukan melampaui batas, melampaui yang lain. Sabaqal mufarridun, telah melampaui manusia al-mufarridun. Wamal mufarriduna, qila wamal mufarriduna ya Rasulullah. Apa yang Anda maksudkan telah melampaui al-mufarridun ya Rasulullah? Siapa itu al-mufarridun? Yang melampaui mengalahkan semua manusia. Qala adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat. Mereka lah orang yang banyak berzikir kepada Allah, laki-laki maupun perempuan. Mereka lah yang melampaui seluruh manusia. Ya, demikianlah ikhwati fillah rahimakumullah. Kajian kita pagi hari ini kita menikmatinya. Semoga ini akan dapat menyuburkan iman kita, menambah kita untuk lebih banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa nikmatnya ilmu bagi orang-orang yang merasakannya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.